Sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua pekan ini kembali dilanjutkan. Ketiga terdakwa yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hingga Richard Eliezer menghadirkan saksi ahli untuk masing-masing. Dimulai dari Richard Eliezer pada Senin lalu, tim kuasa hukum Eliezer menghadirkan 3 saksi ahli. Di antaranya psikolog klinik dewasa Liza Marieli Japri, psikolog forensik Reza Indragiri, serta guru besar filsafat moral Romo Frans Magnus Suseno. Salah satu saksi ahli yakni Romo Magnus berpendapat jika situasi Eliezer saat itu menegangkan lantaran diperintah oleh atasannya yakni Ferdy Sambo. Saya yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan ajutannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Jadi tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan, itu budaya laksanakan. Itu adalah unsur yang paling kuat. Sedangkan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli pakar hukum pidana Elwi Daniel. Menurut kuasa hukum Sambo dan Putri Febri Diansyah, keterangan Elwi Daniel menunjukkan status Putri yang tak layak dijadikan tersangka. Sebab posisi Putri merupakan pelaku pasif dalam kasus pembunuhan Yosua. Sementara pada persidangan kemarin, kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan 35 bukti meringankan. Puluhan bukti yang diajukan berupa video, foto, dokumen, hingga penyebaran berita bohong yang beredar selama berjalannya proses hukum. Ya pemirsa, pada persidangan kemarin sebanyak 35 bukti diajukan oleh kubu Sambo kepada majelis hakim. Sebelumnya saling serang keterangan antara saksi ahli, kemudian sekarang kita lihat dalam sidang Sambo CS ada juga menghadirkan bukti-bukti baru, dan kita lihat kemarin 35 bukti yang diajukan. Lantas apakah bukti-bukti ini mampu meringankan hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, serta seberapa besar keterangan dari para saksi ahli ini mampu menggoyahkan putusan hakim? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Sudah ada Bapak Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana, serta ada Bang Rory Sagala, kuasa hukum Richard Eliezer. Terima kasih Bang Rory dan juga Pak Ganjar telah bergabung bersama kami. Dan bergabung bersama kami pula melalui sambungan telekonferensi ada Pak Rasamala Aritonang, kuasa hukum Ferdy Sambo. Terima kasih Pak Rasamala telah bergabung bersama kami. Saya sebelum ke kedua narasumber saya di studio, saya mungkin ke Pak Rasamala terlebih dahulu. Ini kalau melihat apa mungkin yang diharapkan dari akhirnya dari kubu Ferdy Sambo ini menghadirkan 35 bukti dalam persidangan kemarin? Ya, saya pikir memang kami kan diberikan kesempatan oleh majelis hakim kemarin untuk menyampaikan bukti-bukti dari sisi penasihat hukum terdakwa ya. Tanggal 23, tanggal 27, 29, dan nanti ada satu lagi kesempatan persidangan yang lalu. Setelah menyampaikan bukti berupa keterangan ahli, ya, selanjutnya kami juga menyampaikan alat bukti lain seperti surat, gitu, ada beberapa putusan, juga foto, juga video rekaman. Rasamala. Ya, Pak Rasamala, nampaknya audionya terputus karena memang lagi, kalau kita lihat di gambarnya lagi di jalan. Tapi saya ke Bang Rory. Bang Rory, ini tadi menanggapi bahwa 35 bukti dihadirkan, dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bang Roni. Ia mengatakan bahwa ini tidak ada korelasinya dengan perkara seperti itu. Mengapa dari tim Anda mengatakan hal demikian? Ya, terima kasih Mbak Elisa ya. Jadi
Memang seperti yang kemarin disampaikan juga ya oleh ahli pidana yang kami ajukan bahwa 1000 bukti pun kalau hakim tidak yakin itu akan jadi sia-sia. Jadi ya nanti kan hakim yang menilai ya. Kemudian kami juga mau mengomentari soal salah satu bukti yang diajukan itu BAP tanggal 5. Ini kan seperti ingin mendiskreditkan seakan-akan Richard Eliezer berbohong. Padahal itu sejak awal klien kami sudah sampaikan. Klien kami itu membuat pengakuan dan berbalik dari skenario menuju cerita yang sebenarnya itu tanggal 6. Artinya di bawah tanggal 6 itu ya udah nggak ada relevansinya lagi untuk dibicarakan seperti itu, Mbak. Anda melihat berarti dengan dihadirkannya banyak bukti ini dengan maksud dan tujuan untuk menggoyahkan hati hakim? Ya mungkin tujuannya seperti itu. Atau Anda melihatnya apa sih? Apa dengan menghadirkannya kembali BAP kemarin 5 Agustus itu, lalu kemudian adanya juga bukti-bukti 35 ini, apa yang Anda lihat dari sini? Kalau kami lihat kan PH dari FS dan PC ini beberapa kali ya. Ketika menghadirkan bukti itu tujuannya untuk menyudutkan. Kalau nggak korban ya klien kami. Itu, tapi apakah nanti akan membuat hakim akan meringankan putusan itu kami juga nggak yakin ya. Jadi ya tapi itu hak dari mereka gitu. Jadi kita hormati aja lah hak mereka gitu. Oke, Pak Ganjar, Anda melihatnya seperti apa? Ini dengan dia menghadirkan 35 bukti diajukan kubu Sambo kepada majelis hakim. Kalau dilihat mungkin dari substansinya, dari fungsinya seperti apa? Ini ada yang menarik ya dari pembelaan masing-masing penasihat hukum dari semua terdakwa. Ada yang menarik. Apa sih yang menarik? Ada kecenderungan menyerang terdakwa lain. Saling serang. Ada kecenderungan. Jadi begini, kalau sederhananya kan begini, seharusnya mematahkan dalil jaksa penuntut umum. Ya, jadi lawannya jaksa penuntut umum. Tapi beberapa penasihat hukum ini saya lihat justru fokusnya melempar kesalahan ke terdakwa lain. Gitu ya. Maka kalau tadi misalnya ya, memunculkan bukti BAP tanggal 5. Ini secara umum kan begini ya, seorang penasihat hukum itu harus mencoba mementahkan bukti atau mematahkan dalil. Ya. Nah biasanya kalau bukti tidak bisa dimentahkan, dalil tidak bisa dipatahkan, masuk ke ranah lain, merusak reputasi pemberi keterangan. Supaya apa? Supaya hakim goyah, oh ini masa tukang bohong saya percaya. Nah, kan kelihatannya arahnya ke situ ya. Makanya ada permainan tanda kutip ya, menyerang terdakwa yang ini, menyerang terdakwa yang itu. Nah itu menarik. Sudah lama, sejak lama saya bilang ya, seburuk-buruk pembelaan adalah menyatakan bahwa kesalahan yang sama dilakukan juga oleh orang lain. Itu seburuk-buruk pembelaan. Jadi harusnya bagaimana membuktikan bahwa terdakwa yang kami bela ini tidak bersalah. Bukan si Anu juga melakukan, si itu juga melakukan. Dan Anda melihat di sidang Sambo CS ini? Banyak sekali. Ya bukti-bukti yang menurut saya justru kok mengarahkan ke pihak lain. Nah, saya begini, saya tidak mengikuti secara keseluruhan secara detail ya. Tapi bukan tidak mungkin, memang mungkin ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang bukan tidak bisa dipatahkan ya, tapi tidak ada bukti kontranya gitu. Sehingga ya wajar ya, walaupun wajar itu bukan berarti benar ya. Wajar kalau kita tidak punya bukti untuk mematahkan, maka bukti yang ada itulah yang dicoba untuk dinegasikan begitu ya, dianggap tidak bernilai. Ini koreksi bila saya salah Pak Ganjar, kan ada yang bilang bahwa dalam asas hukum pidana bahwa mereka secara universal tidak boleh menggunakan konsep analogi, jadi harus lihat case by case, kasus per kasus. Dan ini kalau dilihat lagi dengan kasus per kasus adalah di sini drama-drama muncul tadi saling tuduh menuduh, kemudian saling serang menyerang. Apakah ini mereka sama-sama menyelamatkan motif mereka masing-masing atau memperkuat motif mereka masing-masing atau seperti apa? Sebetulnya begini, secara hukum motif itu bukan sesuatu yang wajib dibuktikan di pengadilan, ya. Nah, tetapi kenapa motif itu penting dan kalau bisa ditampilkan. Karena itu kan untuk melihat background ya, ketika suatu perbuatan dilakukan, itu backgroundnya apa sih? Sebetulnya secara hukum begini. Ada orang nusuk, korbannya mati, cukup selesai. Buat apa kita tanya kenapa kamu tusuk? Faktanya kamu menusuk dan orang itu mati, gitu kan? Nah, tapi kan begini, bermula dari dakwaan jaksa penuntut umum. Surat dakwaan itu kan seperti sebuah cerita. Nah, dalam cerita tuh biasanya butuh lah motif-motif gitu ya, butuh background-background. Sehingga
akhirnya motif itu kerap tampil di surat dakwaan, ya, kerap ditampilkan, juga kerap dicoba dipatahkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Gitu. Karena kalau tidak ada motif, dianggap sebagian niat menjadi terhapus, gitu ya. Dianggap niatnya tidak sempurna karena motifnya tidak ada, gitu kan. Cuma buat saya secara hukum motif bukan sesuatu yang wajib dimunculkan, gitu. Jadi iya, jadi kita melihat fakta bahwa ada suatu peristiwa, ada suatu perbuatan melawan hukum, ada orangnya, mungkin ada akibat yang timbul. Dan itu sudah jelas sebenarnya saat ini, sudah terlihat. Secara faktual sudah terlihat semuanya, ya. Tapi memang kan tantangannya begini, apakah bukti-bukti yang disodorkan itu cukup kuat? Kalau saya melihat sih buktinya cukup kuat ya untuk menyatakan bahwa pembunuhan sudah terjadi, orang-orang yang diduga pelakunya jelas ada, motifnya jelas, modus pembunuhannya jelas, gitu ya. Lalu bukti-buktinya juga ada menurut saya. Bukti-buktinya sudah ada. Terus kalau ini kita sambil menunggu ya dari bergabungnya Pak Rasa Mala kembali, tapi kita lihat tadi kembali bukti-buktinya sudah ada, kemudian aksi saling serang, menyelamatkan diri juga ada di sini. Mungkin kalau koreksi bila saya salah Bang Rory di sini juga, tapi Anda melihat dengan adanya sidang kali ini, kemudian dibukanya kembali kasus BAP 5 Agustus, tapi kan ada juga kita lihat ya, di mana dari pihak Eliezer juga menghadirkan saksi ahli, salah satunya juga untuk menanyakan substansi dari pasal 51 ayat 1 KUHP terkait tidak dapat dipidanakannya. Ini kan juga salah satu upaya untuk bisa dikatakan ya menyelamatkan diri di sini ya. Ini bagaimana? Ya, jadi kalau soal faktanya Mbak ya, memang dalam dakwaan itu Richard ini tidak mempermasalahkan, memang banyak yang diakui faktanya. Contohnya dia menembak 3 atau 4 kali. Itu diakui, dia secara kesatria mengakui itu. Tetapi kami sebagai penasihat hukum juga menggunakan hak kami Mbak ya, untuk membela secara maksimal klien kami. Dalam hal ini kita tidak bermain di faktanya. Artinya apa yang memang kebenaran itu akui saja, sampaikan saja. Tetapi nanti dalam pembelaan kami akan menyampaikan soal penerapan hukum. Kita akan fokus Mbak ya, agar nanti mungkin majelis hakim akan sependapat dengan kami, pasal penghapusan pidana itu bisa diterapkan. Apakah itu pasal 48 atau pasal 51? Nah, kalau soal pasal 48 kan memang sudah ahli pidana yang diajukan oleh JPU ya, itu Pak Alpi Sahari waktu itu menyampaikan memang bisa diterapkan dalam perkara ini. Sedangkan kemarin ahli dari kami itu menjelaskan mengenai pasal 51 bahwa Richard Eliezer itu tidak memiliki kemampuan sarana dan prasarana untuk menolak perintah dari Verdi Sambo, seperti itu. Oke. Nah, dari Anda Pak Ganjar melihat 2 pasal ini memang dapat menggoyahkan hati. Kalau tadi kan Bang Roni bilang 1000 barang bukti pun mau dihadirkan, kalau hakim bilang enggak ya enggak gitu kan. Ini memang di kita beban pembuktian yang ada di kita itu, sistem pembuktiannya itu kan memang menganut minimum 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi dua-duanya harus ada, gitu ya. Satu saja tidak ada, maka pembuktiannya tidak sempurna. Kalau pembuktian tidak sempurna, hakim harus membebaskan. Karena kita tidak ingin menghukum satu orang yang tidak bersalah. Lebih baik membebaskan 10 orang bersalah, gitu ya, 10 pelaku kejahatan. Nah, jadi poinnya begini sebetulnya ya. Kalau kita lihat secara hukum memang ada yang namanya dasar penghapus pidana. Orang melakukan tindak pidana tapi tidak dituntut atau tidak dipidana. Nah, dalam kasus ini sejak awal saya sudah menduga ya bahwa pasal 48 atau pasal 51 terutama ayat 2 ini akan digulirkan ya. Pasal 48 itu punya 2 penjelasan ya. Satu, di pasal 48 itu ada yang namanya keadaan memaksa overmah dan ada yang namanya keadaan darurat alias not to stand. Nah, keadaan memaksa itu harus yang bersifat mutlak yang membuat seorang pelaku tindak pidana tidak dituntut atau tidak dipidana. Yang mana yang mutlak ketika ia tidak punya pilihan lain selain melakukan tindak pidana. Dan itu oleh doktrin, oleh jurisprudensi diberi contoh yang sangat sempit. Orang dihipnotis, berkelahi, tubuhnya dilempar, gitu ya. Jadi tidak punya pilihan. Selama masih punya pilihan berarti bukan overmah mutlak. Kalau tidak mutlak tetap dipidana, gitu ya. Nah, celakanya doktrin dan teori menyebut bahwa berdiam adalah pilihan. Lapor polisi adalah pilihan, ya.
dan lain-lain gitu. Jadi memang ruang doktrinnya sangat sempit. Ya. Ya, jadi ya ada perdebatan di situ mengenai daya paksa atau keadaan maksa. Nah, perintah jabatan juga begitu sejak awal sama Mas Roni ya. Saya juga pernah berdiskusi, saya sampaikan kalau saya pribadi melihat perintah jabatan pun tidak bisa gitu ya. Karena satu begini. Richard Eliezer itu dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri tidak punya kedudukan yang mewajibkan ia melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini misalnya melakukan penembakan apalagi sampai orangnya mati. Begitu pula Pak Ferdi Sambo sebagai atasannya. Gitu kan. Jadi perintah jabatan ini sering diartikan orang juga sebagai perintah atasan. Padahal aslinya itu perintah jabatan. Gitu ya. Dan gini, memang tidak mudah jadi polisi itu. Gitu ya. Maka saya waktu itu bilang Richard Eliezer ini seharusnya mampu menilai. Kok tiba-tiba saya disuruh nembak? Emang boleh nih? Siapa ini? Joshua ini kok saya tembak? Gitu ya. Okay. Nah, kalau seandainya misalnya pilihan, karena Pak Sambo, kita memahami ya situasi psikologisnya ya, bahwa ya di Indonesia itu begitu, banyak bawahan yang tidak berdaya menghadapi atasan. Bahkan banyak atasannya juga tidak berdaya menghadapi setan yang ada di dalam dirinya. Betul, gitu kan? betul. Nah, jadi akhirnya melawan. Nah, cuma saya yang menarik begini, tanpa bermaksud meremehkan tekanan yang ada pada Eliezer. Siapa? Ricky ya? RR itu menolak perintah Sambo baik-baik aja. Nah, itu dia. Gitu kan. Nah, Eliezer tidak berdaya gitu kan. Gitu. Kenapa begitu? Nah, Kenapa begitu Bang Rory? Oke, bisa saya jawab ya seperti ini. Jadi ini fakta persidangan ya. Kita tanya ketika Ricky Rizal itu diperiksa untuk Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer. Jadi waktu itu perintah atau penawaran? Dia jawab itu ditawarkan, tidak pernah diperintah. Kenapa bisa seperti itu? Memang kita gali juga di persidangan bahwa satu Ricky Rizal ini itu sudah yang paling senior. Bahkan dia sudah ikut dengan saudara Ferdi Sambo sejak Ferdi Sambo masih Kapolres Brebes kalau nggak salah. Sedangkan Richard itu baru 6 atau 7 bulan di sana. Paling junior ya? Paling junior. Kemudian dari latar belakang juga berbeda Mbak ya. Richard ini dari Brimob ya, yang kulturnya tidak boleh bertanya perintah itu benar atau salah, tidak boleh bertanya. Sedangkan Ricky Rizal itu latar belakangnya lantas yang pengabdian masyarakat, terbiasa untuk berdiskusi. Dan kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di persidangan pun Ricky Rizal mengakui bahwa dia ditawarkan mau atau tidak, bersedia atau tidak, dijawab tidak karena tidak siap mental. Sedangkan Richard bahkan sampai dibentak Mbak. Woi tembak cepat, itu kan sampai dibentak seperti itu. Jadi kondisinya sangat berbeda sekali antara Richard Eliezer dengan Ricky Rizal seperti itu, Mbak. Oke, ini juga ada yang menarik dari pernyataan salah satu kuasa hukum Bu Putri terkait dengan posisi Bu Putri pada saat kejadian yang tidak sama sekali melihat. Tapi kita lihat, dengarkan terlebih dahulu. Ini SOT dari Ferdi, kuasa hukum Putri. Kami menilai selama ini gagal dibuktikan adanya meeting of mind tersebut, kesamaan kehendak tersebut. Jadi dihubungkan dengan aspek perbuatan pasif, sudahlah perbuatan yang dituduhkan pasif, kemudian tidak ada meeting of mind, dan khusus untuk Bu Putri, bahkan pada saat peristiwa di TKP, Bu Putri sedang berada di kamar, tidak melihat sama sekali, tidak mengetahui akan terjadinya penembakan atau pembunuhan tersebut, tapi dia juga jadi terdakwa dalam perkara. Ya, itu tadi adalah pernyataan dari pengacara Putri Chandrawati. Kalau kita tadi mendengar, ia mengatakan bahwa kami menilai selama ini gagal dibuktikan adanya meeting of mind. Ini atau kesamaan kehendak tersebut, jadi dihubungkan dengan aspek perbuatan pasif. Khusus Bu Putri bahkan ada pada saat peristiwa di TKP, Putri sedang berada di kamar dan tidak melihat sama sekali. Mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat adalah di sini meeting of mind, kesamaan kehendak itu seperti apa sebenarnya, dan dikatakan bahwa di sini Bu Putri pasif itu sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih Pak Ganjar, ini maksudnya tuh apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum PCI? Ini kan begini ya, kalau merujuk pada dakwaan, ya pasal yang coba dibuktikan itu kan pembunuhan berencana ya, dan ada turut sertanya ya, ada turut serta. Nah, sekarang kita lihat meeting of mind ini kenapa dibawa-bawa ya, gitu ya. Pembunuhan berencana itu bisa sendirian, bisa beramai-ramai. Cukup ada waktu berpikir dengan tenang pelaku ya, untuk mempersiapkan perbuatan-perbuatan supaya kejahatannya sempurna. Ada waktu berpikir tenang. Orang lain berpikir tenang untuk menghindar, untuk apa, ini malah
supaya kejahatannya sempurna. Nah, lalu kalau kita bicara bersama-sama turut serta, ya, turut serta itu kan syarat utamanya masing-masing peserta, yaitu pelaku masing-masing punya niat, ya. Tidak perlu dibuktikan bahwa niatnya bersama-sama dibangun. Ya, jadi gini, kalau kita bicara meeting of mind, bahasa gaulnya meeting of mind itu mau sama mau. Sementara dalam turut serta cukup tahu sama tahu, bukan mau sama mau. Saya tahu nih, Mbak mau mensabotase listrik mati. Nanti waktu listrik mati, saya masuk ke rumah si Anu, saya mencuri. Nah, saya cukup, Mbak, mau matiin listrik ya? Iya. Enggak, saya mau masuk ke rumah dia, mau nyuri. Itu tahu sama tahu, gitu. Enggak perlu minta persetujuan ya, nanti kalau mati lampu saya mau masuk ke rumah orang, mau nyuri, gitu ya. Itu mau sama mau. Sementara yang namanya turut serta ini cukup tahu sama tahu, dan niat itu tidak perlu dibangun bersama-sama, gitu. Jadi cukuplah misalnya yang satu punya latar, katakanlah misalnya ada pelecehan seksual, maka Pak Sambo ingin melakukan tindakan tertentu ya, pembalasan misalnya begitu. Nah, cukup pula yang satu tahu, oh suami gue pasti marah nih, pasti disikat nih Joshua nih, karena cerita gue, ya udah biarin aja. Itu sudah cukup menurut saya, gitu ya. Jadi ketika orang yang punya motif, misalnya dalam hal ini ya Bu PC sebagai katakanlah ada pelecehan seksual di situ, dia punya motif, dia membiarkan orang, dia menginformasikan, lalu dia tahu mendengar bahwa akan ada perbuatan tertentu oleh Sambo suaminya, melibatkan tidak melibatkan orang lain, itu sudah bukti bahwa dia punya kehendak yang sama. Begitu. Oke, baik. Mungkin saya terakhir ke Bang Rory. Bang Rory, Anda sendiri ini ke depan ya. Jadi kalau dilihat kita masih akan lanjut sidang ini tentunya. Tapi apa yang ke depannya akan dilakukan juga oleh Anda, tim dari kuasa hukum Eliezer, melihat bahwa ini masih panjang lagi, adu saling menyelamatkan diri. Kemudian sekarang apa yang akan dilakukan ke depan? Pertama begini Mbak, jadi sebenarnya kalau dari klien kami sendiri itu ketika sidang kedua ya, kalau nggak salah di hadapan keluarga korban waktu itu yang hadir persidangan, itu Richard secara kesatria bilang, saya siap menerima apapun putusan dari hakim. Dia seperti itu yang kita nggak lihat ya dari terdakwa yang lainnya. Nah, cuman tentu kami sebagai penasihat hukum kan harus menjalankan juga tugas dan fungsi kami untuk melakukan pembelaan secara maksimal. Nah, salah satunya dengan menghadirkan ahli untuk menyampaikan perspektif yang mungkin saja bisa menguntungkan Richard. Perkara apakah nanti hakim setuju atau tidak, kita juga akan itu kembalikan kepada majelis hakim. Nah, nanti dari fakta-fakta persidangan itu kan semua termasuk dari keterangan ahli, itu kan akan kita elaborasi Mbak ya. Nantinya kita akan sampaikan di dalam pledoi, karena kan mungkin 2 kali sidang lagi kan pemeriksaan terdakwa, tuntutan, kemudian kan kami punya hak untuk mengajukan pledoi atau pembelaan. Nah, di situ akan kita sampaikan pembelaan kami terhadap Richard. Salah satunya ya mengenai penghapusan pidana itu. Baik, itu yang diharapkan juga dari kesaksian ahli kemarin ya? Iya, betul. Baik. Terakhir, Pak Ganjar, seberapa besarkah pernyataan para saksi ahli ini dapat menggoncangkan putusan hakim, dan juga kalau kita lihat apa yang memang harus dipertimbangkan secara teliti dan cermat oleh hakim, karena tadi ya kalau kita lihat makin banyak nih fakta-fakta dan saling adu, saling serang keterangan saksi, saling serang bukti dan juga tuduh-menuduh. Anda melihat apa yang harus dilakukan? Jadi begini, keterangan ahli itu salah satu alat bukti yang diatur oleh undang-undang, ya. Maka terdakwa atau pengacaranya bebas menghadirkan ahli apapun ya, sepanjang tadi itu dia mampu menunjukkan keterkaitan seorang ahli tertentu dengan peristiwa pidana yang sedang dia bela gitu ya. Termasuk jaksa juga menghadirkan ahli. Jadi katakanlah mau menghadirkan ahli nujum, ahli santet, terserah, tapi tolong dijelaskan hubungannya apa dengan pembunuhan ini kan gitu ya. Nah, satu hal yang penting bahwa keterangan ahli itu berdasarkan pendapat. Jadi ahli itu makanya tidak disebut saksi ahli, karena kalau saksi kan harus melihat, mendengar, mengalami peristiwa. Sementara ini keterangan ahli saja. Dia tidak bersaksi. Dia memberi keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, sebagai alat bukti, keterangan ahli itu penting. Sama pentingnya dengan alat bukti lain, meskipun dia ditaruh di bagian belakang-belakang, ya, karena mulai dari saksi dan lain-lain. Nah, cuma begini, dalam praktek, ini curhat saya ya, sebagai akademisi yang dulu sempat diminta keterangan ahli itu sering diabaikan, terutama oleh hakim, gitu ya. Dari mana tahu? Dari putusan pengadilan, gitu ya. Banyak kasus tampilkan ahli, tidak ada yang dikutip satupun. Kan begini. Memang berdasarkan pengetahuannya, dan kita bisa berbeda pengetahuan, gitu ya. Tapi kalau hakim tidak sepakat, ya paparkan dong di putusannya bahwa menurut pendapat kami begini-begini, jadi beda dengan ahli, atau kami setuju dengan ahli pendapatnya, ini seringkali diabaikan, gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya
gini, hakim tidak terikat pada keterangan ahli. Ya sebagaimana juga tidak terikat pada alat bukti lain sebetulnya gitu. Apalagi ini kan bicara mengenai pengetahuan ahli. Itu yang bisa sangat mungkin terjadi. Benar pun keterangan ahli, hakim bisa tidak wajib untuk mengikuti. Kalau salah atau ngaco keterangan ahli, ya reputasinya jatuh. Kan gitu. Ya. Semua kembali lagi kepada putusan hakim. Di sini Ya, hakim diminta majelis. untuk Makanya tetap kalau cermat ya. saya menunggu sekali putusan dan pingin sekali baca. Oke. Karena disitulah Baik. kita bisa melihat sikap hukum hakim. Baik, apalagi Gitu. semua mata tertuju pada kasus ini. Iya. Terima kasih Pak Ganjar dan terima kasih Bang Rory telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore.